Gue tinggal di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Kampung yang tenang, udaranya adem, tetangga saling kenal, dan semua urusan kayak nggak jauh-jauh dari hal mistis. Nama Geoldi, umur 23 tahun, dan sekarang gue masih tinggal bareng nyokap. Setelah bokap meninggal 5 tahun lalu, hidup kami nggak mewah, tapi cukup. Dan semuanya biasa-biasa aja. Sampai nenek gue meninggal 2 minggu lalu. Nenek gue, almarhumah Mbah Ranti, adalah sosok yang dihormatin banget di kampung ini. Beliau dikenal sebagai orang yang bijak, suka nolong orang, dan pinter soal obat-obatan tradisional. Tapi, banyak juga yang bilang beliau ndak sembarangan. Ada aura yang bikin orang segan. Kadang takut. Gua sendiri dari kecil udah ngerasa kalau deket beliau tuh rasanya campur aduk. Nyaman tapi dingin. Hangat tapi bikin jantung deg-degan. 2 minggu lalu, Mbah Ranti meninggal mendadak. Katanya karena serangan jantung. Tapi anehnya, beliau sempat manggil semua keluarga sehari sebelumnya. Kayak udah tahu waktunya bakal datang. Pas hari pemakaman, langit mendung padahal nggak ada ramalan hujan. Tapi yang aneh banget, burung-burung gagak entah dari mana tiba-tiba banyak banget ngiterin area makam. Itu kejadian pertama yang bikin bulu kuduk gue berdiri. Awalnya gue pikir, ya udahlah, mungkin cuma perasaan. Tapi ternyata malam-malam setelah pemakaman mulai muncul kejadian yang nggak bisa dijelasin dengan logika. Malam pertama, sekitar jam 2 dini hari, gue kebangun karena dengers kayak gamelan kecil. Bunyinya lirih, kayak orang main musik Jawa tradisional pelan-pelan. Awalnya gue pikir itu cuma suara kipas angin rusak atau tetangga yang lagi iseng. Tapi makin malam, suara itu makin jelas. Bukan dari luar rumah, tapi dari arah kebun belakang rumah yang gak jauh dari makam Mbah Ranti. Gue coba cuekin. Tapi suara itu muncul lagi besoknya. Dan besoknya lagi, suara gamelan yang pelan, seolah-olah dipukul dengan ritme tertentu. Gak keras tapi cukup buat bikin merinding satu badan. Lalu mulai banyak omongan dari tetangga. Bu Sri, ibu warung depan rumah, cerita kalau dia sempat lihat sosok perempuan tua duduk di atas batu nisan Mbah Ranti. Pak Lurah juga sempat bilang, penjaga makam 2 kali kabur tengah malam karena dengar suara orang tertawa lirih dari arah makam nenek gue. Katanya, makam itu lebih dingin dari yang lain. Bahkan anjing dan kucing liar pun gak ada yang berani dekat. Yang paling bikin gue gak bisa tidur tenang itu. Mimpi tiap malam gue mimpi nenek gue. Tapi bukan mimpi yang bikin tenang. Mimpinya tuh aneh banget. Nenek berdiri di tengah makam. Tatapannya kosong, tangannya melambai ke arah gue, tapi gak ngomong sepatah kata pun. Mukanya datar, pucat, matanya gak berkedip. Dan setiap kali gue bangun dari mimpi itu, kaki gue selalu kotor. Kayak habis jalan di lumpur. Pagusek, tanahnya lengket, warnanya hitam, dan baunya mirip tanah kuburan basah. Padahal kamar gue di lantai 2. Gue sempat bilang ke nyokap soal semua ini. Tapi reaksi nyokap justru bikin gue makin bingung. Wajahnya langsung berubah, kayak dia udah tahu. Terus dia cuma bilang pelan, nenekmu itu orang yang banyak simpan rahasia. Jangan dibongkar. Jangan pernah rahasia. Apa maksudnya? Tanya gue waktu itu. Tapi nyokap nggak jawab. Dia cuma nutup mulut pakai tangan dan pergi ke dapur sambil ngusap air mata. Sejak saat itu, rasa penasaran gue makin gede. Apalagi, gue nemu sesuatu yang aneh di kamar nenek. Suatu sore, gue iseng masuk ke kamar beliau yang masih dikunci dan belum diberesin. Niatnya cuma mau ambil foto beliau buat disimpan. Tapi pas gue angkat bantal yang biasa dia pakai, gue nemu lipatan. Kertas tua. Bukan kertas biasa, agak kecoklatan. Udah rapuh, dan tulisannya pakai tinta merah. Tulisan tangan, isinya cuma 1 kalimat. Kalau kamu ingin tahu siapa aku sebenarnya, bukalah tempat aku berbaring. Tapi hanya jika kamu siap kehilangan. Akal gue langsung gemetar. Kalimat itu kayak ditulis buat gue. Seolah-olah nenek udah tahu bakal ada saatnya gue baca itu. Tapi apa maksudnya kehilangan akal? Dan kenapa harus bukain tempat beliau berbaring? Apakah benar nenek nyimpen sesuatu di dalam makam? Malam harinya gue duduk sendiri di teras, sambil mikirin semua ini. Angin dingin berhembus. Suara jengkrik mulai pelan. Di kejauhan, suara gamelan itu terdengar lagi. Dan kali ini lebih jelas. Nadanya pelan tapi menyayat, kayak suara nyambut tamu dari dunia lain. Dan entah kenapa, perasaan gue bilang, semua ini bukan kebetulan. Gue mulai cari info soal kehidupan nenek gue dulu. Dari cerita orang-orang, ternyata banyak hal yang selamat ini nggak pernah diceritain ke keluarga. Dulu, waktu muda, nenek pernah tinggal di daerah pesisir selatan Jawa, dan sempat dikenal sebagai orang pintar. Tapi setelah menikah sama kakek gue, dia pindah dan mulai hidup normal. Tapi kabar burungnya, nenek punya ikatan dengan sesuatu yang kuat, entah itu jin, hodam, atau makhluk halus lain. Ada satu cerita dari Pak Bijo, tetangga lama, yang bikin gue makin merinding. Dia bilang, waktu istrinya sakit keras,
dan gak bisa disembuhin dokter. Dia minta tolong ke nenek. Waktu itu, katanya, nenek ngajak masuk ke gudang belakang rumah. Dan setelah keluar, istrinya sembuh total dalam waktu semalam. Tapi, sejak itu, Pak Bejo sering mimpi buruk dan anak bungsunya tiba-tiba hilang tanpa jejak. Cerita demi cerita mulai nyambung di kepala gue. Dan gue mulai sadar. Mungkin nyokap tahu semua ini, tapi dia berusaha nutupin demi kebaikan gue. Tapi gue udah terlalu dalam, terlalu penasaran. Malam itu, gue duduk di pinggir tempat tidur. Surat dari bawah bantal nenek ada di tangan kiri gue. Senter kecil udah gue siapin. Dan entah kenapa, hati gue bulat. Gue mutusin, malam Jumat nanti, gue bakal ke makam nenek, sendirian. Dan gue bakal buktiin apa yang sebenarnya disembunyiin sama Mbah Ranti selama ini. Malam itu malam Jumat Kliwon. Langit dari sore udah mendung. Angin dingin nyelusup masuk ke sela-sela jendela, bikin suasana rumah makin mencekam. Lampu ruang tengah gue matiin, biar nggak menarik perhatian tetangga. Nyokap udah tidur, atau pura-pura tidur, gue juga nggak yakin. Yang pas, malam itu hati gue udah mutusin satu hal. Gue bakal ke makam Mbah Ranti dan buka sendiri semua rahasia yang selama ini ditutup-tutupi. Gue bawa senter kecil yang biasa gue pakai kalau mati lampu. Satu cangkul kecil yang biasa dipakai buat bersihin kebun belakang. Dan tentu aja, surat wasiat nenek yang seminggu lalu gue temuin di dalam bantalnya. Surat itu masih gue hafal di luar kepala. Cuma satu kalimat, tapi rasanya kayak mantra. Kalau kamu ingin tahu siapa aku sebenarnya, bukalah tempat aku berbaring. Tapi hanya jika kamu siap kehilangan akal. Kata-kata itu terus muter di kepala. Gue sepanjang jalan ke makam. Gue jalan pelen-pelen di jalan setapak yang tembus ke pemakaman desa. Jalannya gelap, cuma diterangin lampu bulan yang sesekali ketutup awan. Senter gue pun nyalanya udah mulai redup. Kayak tahu kalau malam ini bukan malam biasa. Pas gue nyampe di gerbang makam, suasananya langsung berubah. Angin berhenti. Daun-daun yang tadinya bergoyang, tiba-tiba diam. Suara jangkrik, kodok, bahkan cicak pun lenyap hening banget. Kayak dunia lagi nahan napas. Gue berdiri di depan gerbang makam beberapa detik, ngerasa kayak ada yang ngawasin dari balik bayang-bayang. Tapi nggak ada siopa-siopa. Setidaknya nggak yang bisa gue lihat. Langkah kaki, gue makin berat waktu nyampe di pusara nenek. Batu nisannya masih baru. Warna putihnya kontras banget sama tanah merah yang mulai mengeras. Tapi yang bikin gue merinding, di atas pusara itu ada setangkai bunga kantil kering. Padahal keluarga kami nggak pernah pakai bunga kantil buat tabur. Gue pun nggak berani sentuh itu bunga. Takutnya bukan bunga biasa. Tanpa pikir panjang, gue mulai gali. Tanahnya keras, tapi pas cangkul gue nyentuh permukaannya. Tanah itu kayak berubah jadi lunak. Gampang banget diangkat. Kayak ada yang ngebuka jalan buat gue. Setiap kali cangkul gue masuk ke tanah, dada gue makin berat. Keringat mulai ngucur padahal udara dingin. Bau tanah lembab nyatu sama aroma yang lebih aneh, bau menyan. Padahal jelas-jelas gue nggak bawa apa-apa selain senter dan cangkul. Gue terusin gali sampai akhirnya cangkul gue mentok sesuatu. Bukan batu, bukan akar, tapi papan, kayu penutup makam. Nafas gue langsung ngos-ngosan. Tangan gemetar. Tapi gue udah sampai sejauh ini. Rasa takut sama rasa penasaran udah campur aduk. Gue jongkok. Tangan gue buka papan itu pelan-pelan. Kayunya lembab, berjamur, tapi masih kuat. Waktu papan itu kebuka, dada gue langsung sesak. Bukan mayat yang gue temuin di dalam liang lahat itu, tapi sesuatu yang jauh lebih aneh dan menyeramkan. Di dalamnya, tergeletak sebuah sosok mirip manusia tapi bukan daging dan darah. Bentuknya persis kayak tubuh nenek gue. Pakaiannya sama tapi kulitnya bukan kulit manusia. Lebih mirip kayu, kasar, retak-retak. It's a boneka kayu ukuran manusia, lengkap dengan rambut putih panjang yang nyata. Dan yang bikin gue hampir jatuh saking siaknya, boneka itu buka mata. Mata boneka itu terbuka perlahan. Pupilnya hitam pekat. Dia nggak berkedip, tapi gue bisa ngerasa dia hidup. Tubuh gue kaku. Senter jatuh dari tangan dan lampunya langsung mati. Sekarang cuma cahaya bulan samar yang jadi penerang. Gue mundur satu langkah, dua langkah, hampir jatuh ke lubang. Dan di saat itu, boneka itu ngomong, "Sudah waktunya kamu tahu semuanya, Aldi." Gue diem, nafas gue susah keluar. Suara itu bukan suara dari mulut manusia. Lebih mirip suara yang muncul dari dalam kepala. Kayak suara yang berdengung di otak, berat dan pelan. Tapi jelas, itu suara nenek gue. Naik cubes, tapi suara gue kayak ketelan angin. Aku nggak pernah benar-benar mati. Tapi tubuhku bukan lagi milikku. Aku cuma bisa hidup lewat media ini. Boneka itu bergerak sedikit. Kayunya berderak pelan. Tangan kirinya pelen-pelen mengarah ke gue. Seperti ngajak mendekat. Tapi gue nggak bisa gerak. Kaki gue mati rasa. Kenapa?
Apa maksud semua ini? Gue akhirnya berhasil ngomong, walaupun suara gue kecil dan parau. Aku pernah membuat perjanjian di bertahun-tahun lalu demi keluarga kita, demi melindungi kalian. Tapi semua hal besar datang dengan harga. Tiba-tiba, langit bergetar pelan. Awan gelap berkumpul di atas makam. Suara gemuruh kecil mulai muncul. Udara jadi lebih dingin. Judy bisa lihat napas gue sendiri keluar dalam uap putih. Tanah di sekitar makam nenek mulai bergerak pelan, seperti bernafas. Kalau kamu buka makam ini, maka kamu juga membuka segelnya. Lanjut suara nenek. Apa yang kamu maksud segel? Gue makin panik. Perjanjian itu mengikat jiwa dan tubuhku ke tanah ini. Jika dibuka, maka yang dulu kutahan akan bebas. Gue langsung langkah mundur lebih jauh. Sekarang jantung gue berdetak kayak mau copot. Dari lubang makam, boneka itu masih menatap gue. Matanya nggak lepas. Dan di kejauhan, gue dengar suara gamelan lagi. Tapi kali ini, nadanya cepat. Kayak suara sambutan, suara perayaan. Gue sadar, gue udah salah langkah. Gue nggak seharusnya gali makam itu. Tapi semuanya udah terlanjur. Gue nggak tahu gimana caranya nutup lagi. Badan gue masih gemeteran. Dan tangan gue udah nggak bisa digerakin. Gue merangkak pelan keluar dari lubang. Dari ujung mata, gue lihat bayangan hitam berdiri di pinggir pemakaman. Tingginya 2 kali lipat manusia. Nggak jelas bentuknya, tapi dia cuma diam, menunggu gue lari. Tanpa mikir apa-apa, gue tinggalin cangkul, senter, semuanya. Sampai rumah, gue langsung kunci pintu kamar, bungkus badan pakai selimut. Tapi dalam hati gue tahu, ini belum selesai. Sesuatu udah kebuka malam. Itu sesuatu yang harusnya terkubur selamanya. Dan sekarang, gue nggak yakin bisa tidur nyenyak lagi. Setelah hampir 1 jam gue gali, papan kafan nenek akhirnya kelihatan. Tapi dari semua hal yang gue bayangin, ada satu hal yang langsung bikin dada gue sesak. Tanah di sekitar liang lahat itu nggak bau. Nggak ada aroma busuk mayat. Nggak ada bau amis. Nggak ada tanda-tanda pembusukan seperti biasanya. Malah baunya kayak kayu tua, bercampur dengan sesuatu yang mirip aroma kemenyan. Lembut, tapi aneh. Kayak aroma tempat keramat yang udah lama ditinggalin. Gue jongkok pelan. Tangan gemetar waktu narik papan itu satu persatu. Kayunya udah rapuh, gampang patah. Tapi nggak ada belatung. Nggak ada noda, sunyi banget. Bahkan suara angin pun rasanya hilang. Dunia seolah nahan napas. Nunggu gue ngelihat sesuatu yang nggak seharusnya gue lihat. Dan saat papan terakhir gue singkirin, gue langsung terpaku. Isi liang lahat itu bukan jasad nenek gue. Yang ada cuma satu sosok, tiduran, diam di dalam liang itu. Bentuknya menyerupai manusia. Lebih tepatnya, menyerupai nenek gue. Pakaiannya persis seperti yang dikenakan beliau waktu dimakamkan. Kebaya putih, selendang bunga melati di pundak. Tapi tubuhnya bukan manusia. Itu boneka kayu. Berukuran manusia, dengan ukiran halus di wajahnya. Wajah itu mirip banget sama nenek. Terlalu mirip, bahkan kulit kayunya dibuat retik-retik halus seperti keriput. Rambutnya panjang, putih, nyata, bukan dari serat atau benang. Rambut manusia asli. Dan yang paling bikin jantung gue kayak ditusuk mata boneka itu, kedip sekali. Lambat, seperti orang baru bangun dari tidur panjang. Gue spontan mundur, lutut gue limas. Tangan gue dingin dan beku, keringat dingin ngucur dari pelipis. Gentong. Gue berdetak kenceng banget sampai telinga gue berdengung. Tapi kaki gue nggak bisa lari. YouTube. Kayak ada tali gaib yang nahan gue di tempat. Lalu, dari lubang makam yang dingin dan gelap itu, keluar suara. Bukan suara biasa. Bukan suara keras. Tapi suara yang langsung masuk ke dalam kepala gue. Dalam banget. Menggetarkan pikiran dan hati gue sekaligus. Akhirnya kamu datang juga, cucuku. Suara itu, suara nenek, gue hafal betul. Suaranya serak halus, seperti bisikan. Tapi sekarang, nada bicaranya lebih berat, lebih tua, kayak berasal dari tempat yang bukan dunia ini. Suara itu nyeret hati gue masuk ke dalam rasa takut yang belum pernah gue rasain sebelumnya. Gue coba buka mulut, tapi nggak ada suara yang keluar. Tenggorokan gue kering, kaki gue berusaha mundur. Tapi gerakan gue lambat, kayak lagi berjalan dalam mimpi. Setiap detik yang lewat, boneka itu makin terasa hidup. Matanya nggak berkedip lagi, tapi menatap gue lurus. Tatapan kosong, tapi dalam. Jangan takut, Aldi. Ini memang waktunya. Waktunya. Apa? Gue akhirnya bisa ngomong, walaupun suara gue cuma kayak bisikan lirih. Apa yang terjadi sama nenek? Ini apa? Aku tidak mati seperti manusia biasa. Ragaku sudah lama bukan milikku sendiri. Yang kau lihat ini adalah wujud pelindung, penjaga warisan keluarga kita,
Gue makin bingung, kepala gue pusing, nafas gue pendek-pendek. Tapi bagian dari diri gue juga mulai tertarik buat dengerin. Ada sisi dalam hati gue yang anehnya percaya, Nek, kalau nenek gak mati, lalu yang dikubur siapa? Atau apa? Kenapa ini boneka? Kenapa matanya bisa bongkah? Itu bergerak sedikit. Tangannya yang tadinya melipat di dada, sekarang pelen-pelen mengarah ke langit. Kayu pada tubuhnya ngeluarin bunyi derit pelan, seperti lemari tua yang dibuka. Ini bukan boneka biasa. Ini adalah tempat perantara raga buatan. Tubuh ini adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia mereka. Gue nggak tahu maksud nenek soal mereka. Tapi saat itu juga, angin tiba-tiba bertiup kencang. Pohon-pohon di sekitar makam mulai bergoyang, liar. Walaupun sebelumnya angin benar-benar mati. Suara gamelan yang selama ini cuma samar, sekarang terdengar jelas. Seperti ada kelompok penabuh yang main dari dalam tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Nenek nyembunyiin ini semua dari kita. Aku melindungi kalian sejak lama. Tapi setiap perlindungan ada bayarannya. Aku melakukan perjanjian supaya darah keluargaku tetap hidup. Supaya kalian tidak direnggut oleh mereka. Siapa mereka, Nek? Jin setan? Lebih tua dari itu. Aldi, makhluk-makhluk yang sudah ada, bahkan sebelum manusia pertama berjalan di bumi ini. Dan mereka tidak pernah tidur. Mereka hanya menunggu. Seseorang membuka pintunya. Gue mulai paham. Meskipun dengan pikiran yang masih kebingungan. Jadi, nenek gue pernah bikin perjanjian dengan sesuatu. Sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dan sekarang, karena gue udah buka kuburannya, perjanjian itu kebuka lagi. Terus, kenapa aku? Kenapa bukan ibu atau yang lain? Karena kamu yang pertama membaca suratku. Dan yang pertama, menolak rasa takutmu untuk mencari kebenaran. Maka kamu juga yang harus memutus atau melanjutkan ikatan ini. Apa yang terjadi kalau gue putuskan semua ini? Gue nekat tanya. Meskipun gue nggak yakin mau denger jawabannya, akan ada harga darah, akan ada kehilangan, tapi jika dibiarkan, generasi kita akan tergilas. Perlindungan akan hilang, Don Marek akan mengambil alih. Gue merasa mual. Dunia di sekitar gue serasa muter. Bau tanah sekarang berubah, bukan lagi aroma kemenyan, tapi amis, seperti darah yang baru keluar dari luka segar. Boneka itu mulai redup cahaya matanya, dan suara gamelan mulai hilang perlahan, tapi sebelum itu hilang total. Nenek ngomong lagi, satu kalimat yang bikin gue jatuh terduduk. Kau sudah membuka pintunya, Aldi. Sekarang, tidak ada jalan kembali. Setelah itu, semuanya gelap. Gue nggak sadar berapa lama gue pingsan. Atau setengah sadar. Yang gue tahu gue bangun pagi-pagi udah ada di rumah, di kamar, baju gue kotor, kaki penuh tanah, dan tangan gue masih megang surat dari nenek. Tapi senter dan cangkul gue udah nggak ada. Di depan kamar, ada nyokap duduk. Matanya bengkak. Dia nggak bilang apa-apa, cuma duduk dan liatin gue dengan tatapan yang nggak bisa gue baca. Campur antara marah, takut, dan pasrah. Dan pagi itu, berita tersebar. Seorang bapak penjaga makam ditemukan dalam kondisi aneh. Badannya kaku, matanya terbuka, dan mulutnya mengeluarkan bunga kantil kering. Gue pingsan malam itu. Entah berapa lama, yang gue ingat cuma terakhir kali suara nenek dari dalam boneka kayu itu masih terdengar di kepala gue. Lalu semuanya gelap. Nggak ada mimpi. Nggak ada suara. Kosong. Tapi bukan kosong yang tenang lebih. Kayak ruangan gelap yang lo tahu ada sesuatu di sana, tapi lo nggak bisa lihat. Nggak bisa sentuh. Cuma bisa ngerasain napasnya nempel di tengkuk lo. Pas gue bangun, cahaya matahari udah masuk dari celah jendela kamar. Mata gue masih berat. Kepala, nyut-nyutan, badan pegal semua. Tapi gue tahu, gue di rumah. Kemag, bau kayu lemari, suara kipas angin, dan tik-tik air bocor dari keran di dapur belakang kedengeran jelas. Tapi anehnya, rasanya semua itu asing. Kayak bukan rumah gue. Kayak dunia yang gue tinggalin waktu pergi ke makam tadi malam udah nggak sama. Lagi, di sisi tempat tidur gue duduk seseorang. Gue langsung refleks bangun, tapi badan masih lemas. Begitu gue lihat wajahnya. Itu Pak Ustadz Syarif. Ustadz tua kampung kami yang dikenal kalem dan gak pernah neko-neko. Tapi kali ini, wajah beliau tegang. Mata beliau ngelihatin gue penuh waspada. Bukan marah, tapi kayak takut. Tapi bukan takut sama gue, lebih ketakut akan apa yang mungkin gue bawa pulang. Alhamdulillah kamu sadar. Kata beliau pelan. Gue, kumaeng, tenggorokan kering, dan gue ngerasa kayak baru bangun dari koma. Gak lama nyokap masuk. Wajahnya bengkak, mata sembab, jelas banget dia habis nangis semalaman. Tapi dia diem, cuma duduk di pojok kasur, megang tangan gue pelan. Gak ngomong sepatah kata pun Pak Ustaz mulai cerita pelan-pelan.
Tapi tiap kata yang keluar dari mulut beliau rasanya berat. Dan makin beliau ngomong, makin runtuh semua gambaran tentang siapa sebenarnya Mbah Ranti yang selama ini gue kira cuma nenek tua biasa. Makhluk yang kamu temuin itu bukan boneka biasa, Itu perantara, semacam wadah. Dalam bahasa mereka disebut Bapa Panggonan, tempat jiwa bersemayam di luar tubuh asli. Nenekmu dulunya dukun pesugihan, tapi dia nyembunyiin itu dari keluarganya. Kalimat itu langsung nyangkut di otak gue. Pesugihan? Nenek, gue nggak percaya. Nenek gue yang tiap hari ngaji, yang bantu orang sakit, yang ngajarin gue doa sebelum tidur, dia seorang pelaku pesugihan. Gue nengok ke nyokap, nyari pembelaan, tapi dia cuma nunduk, nggak ada bantahan, nggak ada ekspresi kaget. Kayak semua yang baru gue tahu, dia udah tahu dari lama. Pak Ustadz nerusin dulu. Sebelum kamu lahir, nenekmu punya 3 anak, ibumu, dan 2 kakaknya. Tapi 2 kakaknya meninggal. Satu persatu katanya sakit. Tapi katanya lagi, ada yang dikorbankan. Gua langsung merinding. Nggak pernah nyokap cerita kalau dia punya kakak. Nggak ada foto, nggak ada pembicaraan. Mereka seolah nggak pernah ada. Tapi kalau emang bener, berarti nenek gue kehilangan 2 anak. Dan demi nyelamatin satu-satunya anak, yang tersisa nyokap gue dia lakuin apapun yang perlu dia lakuin. Gue mulai paham kenapa nenek selalu kelihatan dingin. Kenapa beliau bisa tiba-tiba ngerti hal-hal yang nggak bisa dijelasin. Kenapa setiap ada warga sakit, beliau selalu bilang beri waktu sampai malam. Dan bener aja, besoknya sembuh. Pesugihan nenekmu beda, bukan buat kaya, tapi buat perlindungan. Tapi tetap aja ada harga. Dan dia tahu, hidupnya bakal normal setelah itu. Dia nggak bisa mati secara wajar. Pak Ustadz berhenti sejenak. Nafas beliau dalam, suaranya makin pelan. Nenekmu harus ninggalin tubuh aslinya dan pindah ke media cebonke itu. Dia pilih cara yang lebih halus, tapi tetap aja, itu bukan hal yang diperbolehkan. Gue masih ngerasa kayak mimpi. Boneka itu adalah rumah barunya, dan selama ini dia masih ada di tanah. Di makam, di antara kami. Kenapa beliau nggak cerita ke kita? Kenapa nutupin semua ini? Tanya gue akhirnya. Nyokap pelen-pelen angkat wajah, suaranya serak. Karena beliau nggak mau kamu terlibat, nggak mau kamu tahu. Tapi nenek selalu bilang, nanti pasti ada yang bakal ngebuka sendiri. Dan ternyata, itu kamu. Tangisan nyokap pecah. Tapi tangisannya bukan karena marah atau nyesel. Lebih kayak rasa pasrah yang udah nggak bisa ditahan. Gue tahu, sejak kecil nyokap sering ngobrol sama nenek sampai malam. Mungkin saat itulah nenek cerita semua hal yang gak pernah sampai ke telinga gue. Sekarang gimana, Pat? Gue tanya pelan ke Pak Ustadz. Makhluk seperti itu gak bisa dibiarin terbuka terus. Kalau kamu buka jalannya, maka jalan itu harus ditutup. Atau sesuatu dari sana bisa ikut masuk. Gue gemetar. Maksudnya, sesuatu dari dunia sebelah bisa keluar? Pak Ustadz mengangguk pelan. Kamu lihat boneka itu hidup kan? Kamu dengar suaranya? Gue mengangguk perlahan. Pak Ustadz menatap gue tajam. Kalau begitu, kamu bukan orang biasa lagi. Kamu udah bisa ditandai. Dan kalau kamu nggak segera bersihkan dirimu, bukan cuma kamu yang bakal kena. Tapi Rama, ini keluargamu. Semua yang kamu sayangi. Suasana kamar langsung hening. Gue cuma bisa duduk tangan dingin. Otak gue sibuk nyusun semua potongan yang tadi malam gue lihat, dengar, rasain. Boneka itu nenek ngomong kalau gue harus milih. Lanjut atau putus. Tapi waktu itu gue belum ngerti sepenuhnya apa konsekuensinya. Sekarang gue tahu, ini bukan sekadar ritual. Ini ikatan darah. Perjanjian yang diturunkan. Dan sekarang udah nempel di gue. Kalau nenek masih ada di dalam boneka itu, berarti dia masih bisa nyakitin orang. Tanya gue ragu-ragu. Pak Ustadz pelan-pelan berdiri. Wajahnya serius. Bukan nenekmu yang jahat. Tapi kekuatan yang nempelin dirinya ke perjanjian itulah yang haus. Boneka itu cuma rumah, tapi kalau rumah itu nggak dikunci, penghuni lain bisa masuk. Saat itu gue ngerasa segalanya makin gelap. Bukan cuma secara fisik, tapi secara batin. Kayak gue udah buka sesuatu yang harusnya dikubur dalam-dalam. Dan sekarang, semuanya mulai kebuka. Satu persatu dan malam itu juga. Saat gue lagi duduk sendiri di kamar, nunggu waktu Isya, gue mencium bau itu lagi. Bau kemenyan, tipis, tapi jelas. Dan di jendela kamar, ada suara ketukan kecil 3 kali. Pelan, rutin, seolah seseorang mau ngingetin bahwa semuanya belum selesai. Pak Ustadz duduk di depan gue malam itu. Wajahnya serius, lebih serius dari biasanya. Udara di ruang tamu rumah kami dingin. Meskipun gak ada kipas, gak ada angin, lampu remang-remang, dan jam dinding bunyi terus kayak makin menekan suasana. Pelak, naruh tangan di lutut, dan ngomong pelan tapi berat, Aldi.
Sekarang waktunya kamu milih. Ada dua pilihan. Pertama, kita bakar boneka itu. Kita tutup perjanjian lama itu, meskipun ada risiko. Kedua, kamu biarkan semuanya tetap seperti sekarang. Tapi ingat, kalau kamu pilih itu, satu keturunan dari keluarga Mbah Ranti akan dikorbankan tiap 7 tahun. Gue cuma bisa diem. Otak gue muter, tapi nggak ada jawaban. Jujur, dalam hati, gue pecah. Dua pilihan itu sama-sama nggak enak. Sama menakutkan. Kalau gue bakar bonekanya, berarti gue potong perjanjian, nutup jalur ke dunia mereka. Tapi apa yang terjadi kalau mereka marah? Kalau ada yang lebih buruk keluar dari lubang itu? Tapi kalau gue biarin, berarti setiap 7 tahun bakal ada saudara gue anak, cucu, mungkin nanti adik atau keponakan yang dikorbanin buat terus ngasih. Makan perjanjian itu, nyokap nggak bilang apa-apa malam itu. Dia cuma duduk, matanya bengkak, tangan terus gemetaran. Gue tahu. Dia tahu beratnya pilihan itu, dan dia nggak mau ngebiarin gue ambil semua beban sendirian. Tapi ini tanggung jawab gue. Gue yang mulai. Gue yang buka makam. Gue yang ngeluarin sesuatu yang harusnya terkunci selamanya. Pak Ustaz ngasih waktu sampai malam Jumat berikutnya buat mutusin. Tapi ingat, katanya sebelum pamit, kalau kamu nunda, mereka bisa ngambil keputusan sendiri. Gil, duduk di kursi dekat jendela kamar megang tasbih. Walaupun nggak tahu harus baca apa. Pikiran gue penuh, boneka itu, suara nenek, bau kemenyan, suara gamelan, dan semua mimpi aneh yang datang sejak malam pertama gue gali tanah makam. Sekitar jam 2 dini hari. Gue mulai ngantuk, tapi sebelum mata gue sempat merem, gue dengar suara kayak Ada yang ngetuk jendela pelan, 3 kali tok-tok. Gue refleks berdiri, jantung gue langsung deg-degan. Jendela gue ngadep ke samping rumah, ke arah pohon jambu yang gelap dan gak ada lampu. Gue merhatiin jendela beberapa detik, berharap itu cuma ranting atau tikus. Tapi suara itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Akhirnya gue jalan pelan ke jendela, tangan gemetar. Begitu gue buka tirainya, gue langsung mundur 2 langkah. Di luar, di balik kaca, berdiri sosok perempuan. Boneka itu wujudnya masih sama seperti yang gue lihat di liang lahat. Kebaya putih, rambut putih panjang, wajah yang sangat mirip nenek gue. Tapi sekarang, matanya penuh air dia. Nangis. Air matanya ngalir pelan di pipi kayu yang retak-retak. Tapi air itu beneran air, bukan ilusi. Dan saat dia buka mulut, suara itu lagi-lagi langsung masuk ke kepala gue. Pelan, penuh beban. Kamu nggak ngerti, Aku cuma pengen keluarga kita nggak musnah. Aku korbankan jiwaku. Demi kalian, gue berdiri kaku. Gue nggak bisa ngomong. Tapi entah kenapa, hati gue goyah. Suaranya itu masih suara nenek, masih suara yang pernah doain gue waktu kecil, masih suara yang pernah nyuapin gue nasi waktu gue sakit. Dan dia nangis. Nenek yang selama ini gue pikir nggak punya hati ternyata sedih. Ternyata dia sendiri juga tersiksa. Aku tahu ini salah. Tapi kalau kamu bakar aku, mereka gak akan tinggal di. Mereka udah terlanjur ngerasa berhak atas darah kita. Kamu ngerti, ini bukan tentang aku lagi. Ini tentang menjaga kalian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang kamu kira. Gue gak bisa mikir. Otak gue campur aduk. Tapi sebelum gue sempat bereaksi, HP gue getar di saku. Aidan masuk, gue buka. Satu file rekaman suara otomatis dari WhatsApp. Gak ada pengirim, gak ada keterangan. Tapi ada tulisannya. Dengar ini, Gyupuda. Dan suara pertama yang keluar langsung bikin kaki gue lemas. Itu suara nyokap. Dia nangis. Tapi bukan nangis pelan itu jeritan. Panik. Kayak orang lagi disiksa atau diikat. Di tengah jeritan itu, nyokap teriak. Aldi, tolong nak, sakit, panas. Jangan buka pintunya. Jangan Padahal, nyokap lagi tidur di kamar sebelah. Gue langsung lari ke kamar dia. Buka pintu, nyalain lampu. Dan benar aja dia masih tidur. Tenang, napasnya pelan. Tapi wajahnya pucat banget. Keringat dingin ngucur dari pelipisnya, dan tubuhnya sedikit menggigil. Di lehernya, ada bekas merah. Kayak jejak jari panjang, bukan bekas garukan, tapi kayak cengkeraman tangan asing. Gue langsung sadar, itu peringatan. Mereka ngasih sinyal, ngasih ancaman. Kalau gue berani milih jalan untuk bakar boneka itu, maka mereka nggak akan tinggal diam. Mereka akan mulai ambil satu-satu, bahkan sebelum waktunya. Malam itu, gue duduk lagi. Kali ini di ruang tamu gelap, lampu sengaja gue matiin semua, biar pikiran gue jernih. Gue taruh lilin satu di meja, di depannya surat nenek yang dulu gue temuin di balik bantal. Senter yang dulu gue tinggal di makam. Entah gimana, tiba-tiba udah ada lagi di bawah tempat tidur gue. Kayak dikembalikan diam-diam,
Pilihan yang Pak Ustaz kasih masih terngiang, tapi hati gue makin ragu. Kalau gue bakar boneka itu, nyokap mungkin bakal jadi korban pertama. Tapi kalau gue nggak bakar, anak gue nanti, cucu gue, mereka harus terus bayar darah. Tiba-tiba suara itu muncul lagi. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Aku hanya minta kamu pikirkan dengan hati. Bukan takut. Gue langsung nengok ke dapur. Nggak ada siapa-siapa. Tapi kursi kayu di sana goyang sendiri. Lemari dapur kebuka pelan. Bau melati tiba-tiba nyebar ke seluruh ruangan. Dan di depan lilin, bayangan muncul. Bayangan nenek duduk sambil ngelus rambut gue, tapi nggak nyentuh. Aku cuma mau kamu selamat di... Gue tutup mata, tangan gue mengarah ke surat di meja. Surat itu, surat yang pertama kali buka semuanya. Dan sekarang gue sadar, apapun keputusan gue, gak akan ada yang sepenuhnya aman. Tapi... gue harus milih, karena kalau gue diam, semuanya akan tetap berjalan. Rantai pengorbanan akan terus berlangsung, dan malam Jumat tinggal 2 hari lagi. Malam Jumat itu akhirnya datang juga. Dari pagi, hati gue udah gelisah. Gak bisa makan, gak bisa tidur siang. Pikiran penuh dengan bayangan tentang apa yang bakal terjadi malam nanti. Gue tahu, malam ini semua akan berakhir. Entah dengan tenang, atau sebaliknya, gue udah mutusin. Gue akan bakar boneka itu. Dan apapun yang terjadi setelahnya, gue siap. Sore itu Pak Ustaz datang ke rumah. Gak banyak bicara. Tapi raut mukanya udah nunjukin kalau malam ini bukan malam biasa. Beliau bawa tas kecil berisi air doa, garam kasar, dan seikat daun bidara. Gue lihat tangannya gemetar halus pas naruh barang-barang itu di meja. Bukan orang. Sekuat beliau pun takut. Setelah ini, Aldi, kata beliau pelan, jangan pernah buka jalan itu lagi. Kalau kamu ragu setengah hati saja, semua bisa kembali. Langit mulai gelap. Angin dari arah selatan makin kencang. Daun-daun kering beterbangan. Langit seperti menahan hujan, tapi nggak pernah turun. Gue dan Pak Ustaz bawa boneka itu yang sejak tadi pagi gue simpan di lemari belakang ke tanah lapang di ujung desa. Dekat sawah yang udah lama nggak ditanamin. Tempat itu sunyi, jauh dari rumah penduduk. Langitnya terbuka lebar. Tempat yang pas untuk mengakhiri sesuatu yang nggak kelihatan. Boneka, itu gue bungkus kain putih. Tapi sepanjang perjalanan, kain itu terus bergerak pelan. Kayak dari dalamnya ada sesuatu yang masih hidup. Gue nggak berani buka. Nggak sanggup, tapi setiap kali angin nyentuh wajah gue bisa cium aroma itu lagi. Kemenyan, lembut, tapi nyolok. Dan setiap langkah makin dekat ke tanah lapang, aroma itu makin tajam. Pas nyampe, kami bikin lingkaran dari garam dan daun bidara. Di tengahnya Pak Ustadz nyuruh gue taruh boneka itu. Gue masih ingat jelas bentuknya, wajahnya, matanya, meski udah seminggu sejak gue lihat pertama kali. Tapi ekspresi boneka itu terus kebayang, kayak nyimpan kesedihan dan amarah. Pak Ustaz mulai bacain doa. Suaranya pelan, tapi makin lama makin lantang. Angin yang tadi cuma hembusan, sekarang berubah jadi pusaran. Daun beterbangan kayak badai kecil. Langit di atas kepala gue muter, perlahan, walau bumi tetap tenang. Dan di antara bacaan doa itu, tiba-tiba suara tawa muncul dari segala arah. Itu suara nenek gue. Tapi bukan suara nenek yang lembut dan ramah seperti yang biasa gue dengar waktu kecil. Kali ini nadanya tinggi, cempreng dan aneh. Kayak suara yang dicampur gema, tawa itu naik turun lalu tiba-tiba berubah jadi jeritan. Ngelengking panjang, dan semua burung yang lagi tidur di pohon sekitar langsung terbang bersamaan. Kayak kelak pun tahu, ada sesuatu yang sedang dibebaskan. Pak Ustadz nggak berhenti baca doa, bahkan suaranya makin keras. Dan pas bacaan sampai di ayat tertentu entah doa apa itu, tapi bunyinya berat gue nyalain korek. Tangan gue gemetar. Tapi api dari ujung korek menyala dengan satu tiupan kecil. Gue nyalain sumbu kain yang udah disiram minyak tanah. API merambat ke tubuh boneka itu. Saat api mulai nyambar kain pembungkusnya, suara jeritan muncul lagi. Kali ini dari dalam boneka. Jeritan nenek gue. Tapi juga bukan. Suaranya pecah jadi banyak. Ada suara anak kecil, suara laki-laki, suara perempuan tua. Semua kayak keluar dari dalam tubuh kayu itu. Dan boneka itu mulai bergerak. Kayu-kayunya retak, patah, tapi tetap menggeliat. Matanya terbuka lebar penuh marah dan sakit. Tengah menggapai seperti minta diselamatkan. Aldi, jangan! Ini salah. Suara itu nyaring, tapi di baliknya ada suara lain. Gelap, dalam kalau kau bakar aku. Darahmu akan dikejar sampai 7 turunan, tapi api nggak berhenti. Lidah apinya udah melahap sebagian besar tubuh boneka. Bau kayu terbakar campur dengan aroma menyengat seperti rambut yang dibakar. Guiniem bau amus. Dan sedikit aroma logam, tapi nggak ada darah, nggak ada isi tubuh, cuma abu dan arang.
Langit di atas kepala tiba-tiba berubah. Dari mendung jadi terang. Bukan terang siang, tapi kayak langit subuh sebelum matahari muncul. Awan-awan yang tadi gelap pelan-pelan kebuka. Angin berhenti. Tawa dan jeritan hilang, dan di tengah semua itu hanya api yang menyala, tenang, membakar sisa-sisa tubuh nenek. Atau apapun itu. Pak Ustaz duduk bersila, baca doa penutup. Gue duduk diam, gak kuat ngomong sepatah kata pun. Dalam hati ada rasa lega, tapi juga sedih. Gue tahu itu bukan keputusan yang mudah, tapi ini satu-satunya jalan untuk menghentikan semua, untuk memastikan gak ada lagi Aldi berikutnya yang harus ngalamin ini semua. Setelah api padam, yang tersisa cuma abu. Gak ada sisa kayu, gak ada rambut, semua lenyap. Pak Ustaz ambil abu itu, bungkus pakai daun pisang, dan tanam di bawah pohon kelor supaya tertutup, supaya nggak ada lagi yang berani buka. Kami pulang hampir subuh. Jalanan sepi, udara tenang. Rumah kami juga tenang, nggak ada suara ketukan jendela, nggak ada gamelan, nggak ada bayangan di lorong. Nyokap tidur lebih nyenyak dari biasanya. Wajahnya lebih adem, kayak beban puluhan tahun lepas dari pundaknya. Sejak malam itu, semuanya berubah. Gue nggak pernah mimpi nenek lagi. Gak ada suara gamelan tiap malam Jumat Kliwon. Gak ada bayangan hitam di ujung lorong rumah. Bahkan suara kucing yang sering jerit-jerit. Tengah malam, hilang. Rumah kami jadi seperti rumah pada umumnya biasa. Tenang, normal. Tapi satu hal yang sampai hari ini masih bikin bulu kuduk gue berdiri. Kadang-kadang, saat gue sendirian di dapur malam-malam, gue mencium bau itu lagi. Tipis, samar, bau kemenyan. Gue selalu pastikan gak ada dupa atau lilin kebakar. Tapi, bau itu tetap datang. Pelan, kayak bisikan, kayak pengingat bahwa sesuatu yang pernah dibuka, gak akan pernah sepenuhnya tertutup. Gue gak tahu apakah itu cuma sugesti, atau memang nenek masih di sekitar. Tapi selama gak ada yang ganggu, gue memilih untuk diam dan berdoa semoga gak ada yang pernah berani gali tanah itu lagi.